Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wajar seperti aja. Di kesempatan kali ini kita akan membedah beberapa tugas makalah yang pertama tentang sistem memori pada komputer. Pendahuluan. Untuk latar belakang dibuatnya makalah ini pada dasarnya semua sehingga semua pengaturan terhadap hardware maupun software dapat dilakukan oleh user tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya sistem operasi pada sebuah sistem komputer, pengaturan ini pun diserahkan langsung oleh sistem operasi tersebut. Segala macam manajemen sumber daya diatur oleh sistem operasi. Pengaturan hardware dan software ini berkaitan erat dengan proteksi hardware maupun software itu sendiri, yang apabila dulunya dilakukan oleh user untuk kestabilan perangkat tersebut, maka sekarang sistem operasi lah yang berperan banyak dalam penanggung jawab proteksi tersebut. Sistem operasi sekarang kebanyakan dapat mengatur segala macam penggunaan sumber daya perangkat keras agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat sistem berjalan. Sehingga dengan banyaknya sumber daya yang dibutuhkan pada sistem, maka sistem operasi pun harus dapat mengidentifikasi secara otomatis bagian mana yang harus didahulukan agar sistem tetap berjalan. Yang dikarenakan apabila pengaturan tidak dapat berjalan dengan lancar, maka kita bisa pastikan akan terjadi kegagalan dalam pengoperasian sistem yang teridentifikasi melalui perangkat keras tersebut. Dengan hadirnya multiprogramming yang memungkinkan adanya utilisasi beberapa program di memori pada saat bersamaan, maka utilisasi tersebut dapat ditingkatkan sesuai penggunaan sumber daya secara bersama tersebut. Masuk ke rumusan permasalahan berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan pembahasan makalah ini ada bagaimana kita dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan sistem memori dan apa saja jenis-jenis memori serta bagaimana cara kerja memori tersebut. Untuk ruang lingkup pembahasannya sendiri, penelitian dengan mencampur sumber dari internet yang berkaitan langsung dengan sistem memori. Tujuan dan manfaat berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa mengetahui apa di sistem memori, agar mahasiswa mengetahui jenis memori dan caranya. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini sebagai pengetahuan bagi pembaca tentang sistem memori sebagai mata kuliah arsitektur komputer. Ya, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Di sini ada gambar dari contoh salah satu memori. Pengertian sistem memori. Dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi dari penggunaan secara langsung dalam komputer atau perangkat keras. Dapat dikatakan sistem memori adalah tempat penyimpanan data yang berisikan perintah untuk dieksekusi oleh prosesor. Memori biasanya terdiri dari satu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya dalam prosesor. Memori komputer bisa diibaratkan sebagai papan tulis yang dimana setiap orang yang masuk ke dalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada tanpa merubah sesuatu yang tersaji. Data yang telah diproses komputer sebenarnya masih tersimpan di dalam memori, dan dalam hal ini komputer hanya membaca data dan kemudian diproses satu kali data tersimpan dalam memori komputer tersebut, maka data tersebut akan tetap tinggal di situ. Setiap kali memori penuh, maka data yang ada dapat dihapus sebagian ataupun seluruhnya untuk digantikan dengan data yang baru. Karakteristik sistem memori. Di sini ada karakteristik memori di CPU. Bisa kita lihat dia bentukannya seperti ini. Nah, untuk karakteristik sendiri itu terdiri dari lokasi, proses memori dan sebagainya. Di sini kita akan menjelaskan tentang lokasi. Yang pertama ada CPU. Memori ini built-in atau berada langsung di dalam CPU mikroprosesor dan diperlukan untuk setiap kegiatan CPU. Memori ini disebut register. Yang kedua ada internal atau main memory. Memori ini berada di luar chip prosesor tapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program, sehingga dapat diakses langsung oleh CPU tanpa perantara. Memori internal sering juga disebut memori primer atau memori utama yang biasanya menggunakan media RAM. Yang ketiga ada eksternal atau secondary.
Memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk penyimpanan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Untuk akses memori eksternal oleh CPU harus melalui modul input or output I/O. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder yang terdiri atas perangkat storage peripheral seperti hard disk, flash disk, segala macam jenis-jenis magnetik ataupun kita ini dan lain sebagainya. Kapasitas memori itu melampaui ukuran word. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Dengan satu byte itu terdiri dari 8 bit atau word. Banyaknya word, panjang word umumnya 8, 16 hingga 32 bit. C. Satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Konsep satuan transfer adalah word merupakan satuan sistem alami. Organisasi memori, ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Sedangkan blok adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word. Yang D adalah metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data. Yang pertama ada spatial access. Memori diorganisasikan menjadi unit data yang disebut record. Aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalaman dipakai untuk memisahkan record dan untuk membantu proses pencarian. Mekanisme read or write digunakan secara bersama atau shared read or write mechanism. Dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record waktu akses. Record sangat bervariasi. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan shared read or write mechanism. Tapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Aksesnya dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum. General VDC. Untuk mencapai lokasi akses, waktu aksesnya pun bervariasi. Contoh direct access adalah akses pada disk. Random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara acak dan diakses serta dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori itu. Associative access. Setiap port dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya seperti pada RAM. Setiap lokasi memiliki mekanisme alamatannya sendiri. Waktu pencarian pun tidak tergantung secara konstan pada lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory cache. Yang E ada kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori. Access time, akses bagi RAM. Waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca tulis. Sedangkan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Adapun cycle time, waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transfer hingga sinyal hilang dari sinyal atau menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Transfer rate, laju pemindahan. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer. Unit memori bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Sedangkan bagi non-RAM berlaku persamaan sebagai berikut. TN sama dengan waktu yang menghasilkan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis jumlah N bit. TA waktu akses rata-rata, N sama dengan jumlah bit, R kecepatan berlaku dalam per detik atau bps, bit per second. Tipe fisik ada 2, yaitu semikonduktor dan magnetik. Untuk semikonduktor, memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini bagi digunakan untuk memori internal misalnya RAM. Sedangkan magnetik, memori ini bagi digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk hard disk atau pita magnetik. Karakter fisik
Di sini ada volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Selain itu, pada memori non-volatile, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatile. Memori semikonduktor dapat berupa volatile atau non-volatile. Selanjutnya ada erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan digantikan dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Lanjut ke bagian H adalah organisasi memori. Biasanya terdapat 3 pertanyaan dalam manajemen memori, yaitu berapa banyak, hal ini menyangkut dengan kapasitas, berapa cepat, hal ini menyangkut dengan waktu akses, dan berapa mahal, untuk hal ini menyangkut dengan harga. Setiap spektrum teknologi mempunyai hubungan erat sebagai berikut. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Dan ada pula semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan kinerja terbaik, memori harus mampu mengikuti CPU. Yang artinya apabila datang instruksi dari CPU, kita tidak perlu lagi untuk memutarkan CPU untuk menunggu datangnya instruksi. Sedangkan waktu untuk mendapatkan kinerja terbaik, memori menjadi mahal, berkapasitas relatif rendah, dan waktu akses yang cepat. Untuk memperoleh kinerja optimal, perlu kombinasi teknologi komponen memori. Dari kombinasi tersebut dapat disusun hierarki sebagai berikut. Semakin menurun hierarki, maka hal-hal di bawah ini terjadi. Yang pertama adalah penurunan harga per bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya. Semakin lambat memori, maka kekuatan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Secara keseluruhan, sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori bisa terpenuhi. Memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan terakhir, sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Ada register mikroprosesor, ukuran yang paling kecil, tapi memiliki waktu akses yang paling cepat, umumnya hanya 1 siklus CPU saja. Ada cache mikroprosesor yang disusun berdasarkan kedekatan dengan proses level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Memori cache mikroprosesor di kelasnya dalam tingkatannya sendiri, yaitu level 1, memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte saja, kecepatan paling cepat di antara semua cache. Level 2 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sekitar 64 kilobyte, 256 kilobyte, 519 kilobyte, 1024 kilobyte atau lebih besar. Meski demikian, kecepatan lebih lambat dibandingkan dengan level 1. Dengan nilai latensi kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Cache level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Intel Pentium tidak memiliki cache level 2. Level 3 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 2, ini sekitar 4 MB. Tetapi agak lambat. Cache ini bersifat opsional, umumnya digunakan pada prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Ivan. Beberapa prosesor desktop juga merupakan cache level 3 seperti halnya Intel Pentium Extreme Edition meski ditebus dengan harga yang sangat tinggi. Memori utama memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tetapi ukurannya mencapai 1 GB. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam kasus mesin non-uniform memory access atau sering disebut NUMA. 4 cakra magnetis. Cakra magnetis yang sebenarnya merupakan memori yang digunakan dalam memori utama untuk membantu kerja cakra magnetis. Ada cakra magnetis, ada tape magnetis, ada cakra magnetis. Dalam hierarki memori, data pindah dari satu lapisan ke lapisan lain berdasarkan frekuensi penggunaan. Data yang sering digunakan berpindah ke lapisan memori yang lebih cepat, sementara data yang jarang digunakan berpindah ke lapisan memori yang lebih lambat. Itu memastikan bahwa data yang sering digunakan tersedia dengan cepat dan percepat kinerja komputer secara keseluruhan. Untuk bab 3, penutup kesimpulannya adalah dari beberapa uraian di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem memori dan cache merupakan 2 komponen perangkat komputer sebagai alat penyimpanan data, baik secara permanen maupun sementara, di mana rangkaian penyimpanan memori adalah berapa banyak, berapa
kapasitas, waktu akses, dan harganya. Artinya dalam penyimpanan tersebut semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Dan semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Ya, ini makalah ini bersumber dari Fatmawati S, yaitu dari web SMK tarunabangsa.sc.id dan URL www.smk-tarunabangsa.sch.id/artikel/detail/karakteristik strip system strip memory. Ada pula dari Nur Hayati Audi 2010 tentang hierarchy dan cache memory, dan Quraisy MK 2009 Juni dengan buku The Scalable High Performance Memory System Using Cache Memory Technology in Proceeding of the 36th Annual International Symposium on Computer Architecture. Ya, sekian, terima kasih dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.